Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Ayo, kalau ibu tanya how are you today, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, mantap. Coba sekali lagi ya. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, mantap. Oke. Before starting the lesson, let's pray together. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Oke, ayo kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, praying finish. I will attack you. If your name is called, then you must raise your hand. Do you understand? Oke, baik. Ibu absen terlebih dahulu ya. Salsarwa ini Aulia Hoirunisa, Ashifa Kudwatunisa, Siti Nurheliza, Nurul Zakiatul Ula, dan Nur Aziza. Oke, semuanya masuk ya, tidak ada yang absen. Nah, pada materi sebelumnya kita kan sudah sama-sama mempelajari macam-macam hewan dan manfaatnya untuk lingkungan di sekitar kita. Pada materi sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang burung cendrawasih dan kupu-kupu, di mana burung cendrawasih ini sudah hampir punah keberadaannya dan kita harus melestarikannya agar burung cendrawasih itu tetap ada di wilayah Indonesia. Sedangkan manfaat dari adanya kupu-kupu itu dapat membantu untuk penyerbukan pada bunga. Jika tidak ada kupu-kupu, maka proses penyerbukan tidak berhasil menjadi buah. Okay, children, in the material that we will study, we are still discussing about animals. Hewan yang akan kita bahas yaitu hewan peliharaan, di mana kita ini harus merawat hewan peliharaan dengan baik agar tetap sehat. Nah, pada materi sebelumnya kita juga sudah belajar cara melestarikan hewan dan sekarang kita akan belajar tentang cara merawat hewan dan apa dampak dari kita merawat hewan tersebut. Nah, ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita ini wajib untuk merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, maka akan membuat hewan peliharaan kita itu tetap sehat. Misalkan kita memberi hewan tersebut makan, memandikannya, memberikan tempat yang bersih, mengobatinya jika hewan tersebut sakit, dan menyayanginya. Bayangkan jika hewan peliharaan kita kotor, pasti akan mengganggu lingkungan sekitar dan akan menyebabkan kita juga bisa terkena penyakit dari hewan tersebut. Nah, di sini ibu mau bertanya, do you have pet? What should we do with our pet? Apakah kamu mempunyai hewan peliharaan dan apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Ayo, yang bisa angkat tangannya. Please raise your hand if you want to answer. Ayo, siapa? Oke, Salsa, please answer the question. Iya, betul. Jadi
jika kita mempunyai hewan peliharaan, kita itu harus merawatnya, harus menjaganya, harus menyayanginya agar hewan peliharaan itu dapat hidup secara sehat. Di dalam buku halaman 54 di situ ada cerita tentang si Dayu dan si Mungil. Nah, Dayu juga mempunyai hewan peliharaan tuh. Ayo siapa yang tahu apa hewan peliharaannya Dayu? Iya betul, kucing. Nah, Dayu ini sangat menyayangi hewan peliharaannya. Ibu meminta kepada kalian untuk membaca cerita tersebut. Lalu setelah membaca, ibu akan bertanya kepada kalian, dan yang bisa boleh angkat tangannya. Oke anak-anak, jika sudah membacanya, ibu mau bertanya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Dayu sayang terhadap hewan peliharaannya? Oke, please your hand. Oke, Heliza. Iya, Dayu itu sangat menyayangi hewan peliharaannya. Oleh karena itu, yang tadinya Dayu tidak boleh memelihara hewan peliharaan karena umurnya Dayu masih sangat kecil dan belum bisa menjaga. Akhirnya di kelas 4 Dayu diizinkan oleh ibunya untuk merawat hewan peliharaannya. Akhirnya Dayu setiap hari merawatnya, memberi makan, memandikannya, membuang kotorannya, merapikan kandangnya. Itu bentuk seorang manusia yang mempunyai hewan peliharaan terhadap hewan peliharaannya. Seperti itu. Anak-anak, jika kalian tidak memiliki hewan peliharaan di rumah, kalian tetap harus menjaga dan merawat hewan peliharaan yang ada di sekitar kalian. Misalkan tetangga kalian mempunyai kucing. Kalian harus bisa merawatnya, kalian harus membantu merawatnya, menjaganya, menyayanginya, seperti itu. Nah, di sini ibu akan membagi beberapa kelompok yang terdiri satu kelompok ada 4 siswa. Nah, di situ kalian akan mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku. Sebelum itu, di buku sudah ada tugas-tugas secara individu. Kalian harus mengisinya terlebih dahulu ya anak-anak. Oke anak-anak, jadi untuk memberi makan dan minum kepada hewan yang ada di sekitar kita itu sudah menjadi tanggung jawab kita semua anak-anak. Gimana kita merawatnya, memberi makan, memberi minum, karena hewan juga adalah makhluk hidup yang harus kita beri makan dan beri minum agar hewan tersebut tetap sehat dan tetap hidup. Nah, untuk tugas yang selanjutnya, ibu akan memberikan kalian tugas. Kalian harus menuliskan pengalaman kalian dalam merawat hewan peliharaan. Jika siswa yang tidak mempunyai hewan peliharaan, siswa bisa menceritakan satu pengalamannya dalam menyayangi hewan di sekitarnya. Seperti itu. Dayu selalu memberikan minum untuk kucing peliharaannya. Setiap kali minum, kucingnya menghabiskan 3/4 gelas kecil. Jika kucing Dayu minum sebanyak 5 kali, berapa banyak air yang dibutuhkan? Taksirlah hasilnya. 5 kali 3/4. 3/4 mendekati 1, dibulatkan menjadi 1. Jadi 5 kali 1 sama dengan 5 gelas. Bagaimana menaksir hasil perkalian pecahan? Masih ingatkah kamu dengan pecahan acuan? Pecahan acuan adalah 0, 1/2 atau setengah, dan 1. Taksirlah nilai berikut. 1. 3/4 kali 5. Nilai 3/4 mendekati 1. Jadi hasil penaksirannya adalah 1 kali 5, sama dengan 5. 2. 6/8 kali 2/3. Nilai 6/8 mendekati 1. Nilai 2/3 mendekati 1. Jadi hasil penaksirannya adalah 1 kali 1 sama dengan 1. 3. 2/15 kali 4. Nilai 2/15 mendekati 0. Nilai 2/15 mendekati 2. Jadi hasil penaksirannya adalah 2 kali 4 sama dengan
8. 4. 3 1 per 15 dikali 2 4 per 5. Nilai 1 per 15 mendekati 0. Nilai 3 1 per 15 mendekati 3. Nilai 4 per 5 mendekati 1. Nilai 2 4 per 5 mendekati 3. Jadi hasil penaksirannya adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Apa yang bisa kamu simpulkan? Bagaimana cara menaksirkan perkalian pecahan? Menaksir perkalian pecahan dapat dilakukan menggunakan pecahan acuan yaitu 0, setengah, dan 1. Apabila nilai pecahan mendekati 0, maka dibulatkan ke bawah. Apabila pecahan mendekati setengah, maka dibulatkan ke setengah. Apabila pecahan mendekati 1, maka dibulatkan ke atas. Nah, buatlah soal perkalian dari bilangan berikut. Mintalah temanmu untuk menaksirkan hasilnya. Misalkan saja soal yang pertama, 3 per 7 kali 4. 3 per 7 mendekati setengah, sehingga dibulatkan menjadi setengah. Hasil perkaliannya adalah setengah kali 4 sama dengan 2. Kemudian soal yang kedua, 1 per 7 kali 5 per 9. 1 per 7 lebih dekat ke 0, sehingga dibulatkan menjadi 0. 5 per 9 lebih dekat ke setengah, dibulatkan menjadi setengah. Hasil perkaliannya 0 kali setengah sama dengan 0. Kemudian soal yang ketiga, 3 4 per 5 kali 5 1 per 8. 4 per 5 lebih dekat ke 1, sehingga dibulatkan menjadi 4. 1 per 8 lebih dekat ke 0, sehingga dibulatkan menjadi 5. Hasil perkaliannya adalah 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, untuk pelajaran yang selanjutnya kita akan membuat kreasi, yaitu sebuah mozaik. Nah, seperti ini ya anak-anak. Nah, kita di sini akan menggambar atau membuat mozaik gambar hewan seperti hewan burung, di mana nanti kita akan menempelkan biji-bijian sampai berbentuk burung atau hewan yang lainnya. Oke anak-anak, kita coba ya. Amati mozaik berikut. Diskusikan dengan teman sekelompokmu. 1. Apa itu mozaik? 2. Bagaimana teknik membuatnya? 3. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat mozaik? Nah, dalam diskusimu tentu teman-temanmu berbeda dari hal ide dan cara pandang. Apakah hal itu memperkaya hasil dari kelompok kamu? Tulis hasil yang kamu dapatkan ketika berdiskusi dengan temanmu. Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel menggunakan lem pada bidang datar. Yang perlu diperhatikan saat membuat mozaik adalah pada saat pengerjaan mozaik ini diperlukan kesabaran dan ketelitian guna mendapatkan hasil yang bagus, karena proses penempelan memerlukan waktu yang cukup lama. Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh, misalkan biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya mozaik tidak diwarnai. Pembuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Sekarang berkreasilah membuat mozaik bertema hewan dari biji-bijian. Ikuti langkah-langkah berikut. Bahan: biji-bijian, misalnya kacang hijau, kacang kedelai, kacang hitam, dan kacang-kacang lainnya yang berukuran hampir sama. Kertas A4 dan lem. Alatnya adalah pinset, pensil, dan kuas. Langkah pembuatan: 1. Gambar pola seekor hewan di kertas gambar atau A4. 2. Berilah lem pada bidang gambar. 3. Tempelkan biji-bijian dengan rapi. 4. Perhatikan komposisi warnanya. Oke, jika sudah selesai semua dalam membuat tugas, ibu akan periksa tugasnya dan ibu akan beri nilai dan ibu akan beri hadiah kepada
yang mengerjakannya dengan bagus, rapi, dan sesuai kriteria yang sudah Ibu nilai. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tadi sudah belajar tentang hewan peliharaan, di mana kita itu harus merawatnya, harus menjaganya, dan harus menyayanginya. Bukan hanya hewan peliharaan, tetapi kita harus menjaga dan merawat hewan-hewan yang ada di sekitar kita, seperti itu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.